Halo teman-teman, kita udah sampai di bagian kedua dari materi HTML link atau hyperlink. Nah, di sini kita mau ngebahas ada jenis URL, di mana dua jenis URL ini sangat penting untuk kalian pahami karena pengaplikasiannya itu akan sering kalian temuin di dalam halaman website. Ya, jadi untuk pengertiannya kita langsung lihat ke materi. Nah, ini ada absolute URL dan juga relative URL. Ya, jadi nanti dalam penggunaan link, ya dalam penggunaan a tag itu akan bisa digunakan dalam bentuk absolute URL atau relative URL. Nah, absolute URL merupakan URL dengan alamat lengkap gitu ya. Jadi dia menggunakan HTTPS atau HTTP dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau relative URL itu dia menggunakan path yang ada di dalam lokal kita ya. Jadi fungsinya adalah misalnya kita mau melakukan request terhadap file-file yang ada di dalam sistem kita gitu ya. Jadi kita nggak mau melakukan request ke luar sistem kita ya. Jadi kalau mau melakukan request ke URL di luar sistem kita menggunakan absolute URL. Nah, contohnya gimana? Langsung aja ke codingnya. Nah, untuk yang relative URL biasanya digunakan misalnya kita dalam penggunaan iframe ini ya. Nah, iframe ini bisa aja berasal dari sistem kita gitu ya. File-file ini berada di dalam sistem kita. Nah, misalnya kita mau contoh sebut mau ambil file di dalam folder. Nah, kita buat baru lagi aja supaya kita buat baru file di folder. Kita buatnya di luar aja deh. New folder. Yang ini kita delete dulu. Misalnya ini isinya adalah relative URL. Kita rename dulu. Relative URL, lalu di dalamnya ada satu file. Namanya relative URL.html. Nah, untuk isinya kita coba pakai yang sudah ada, tapi kita langsung coba ganti judulnya. Nah, contohnya ini adalah misalnya ini relative URL. Kita save. Nah, cara pemanggilannya ketika di sini kita menggunakan relative URL, yaitu nama foldernya. Karena folder ini berada di satu level dengan file terminal coding.html, maka kita tinggal tulis seperti ini, relative URL slash relative URL juga. Nah, ini kalau kita save lalu kita refresh, nah dia akan memanggil file yang berada di dalam folder relative URL tadi ya gitu. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari relative URL. Nah, contoh penggunaan dari absolute URL adalah kalau misalkan kita membuat satu tag baru di bawahnya. Misalnya kita mau ngelink ke tiktok.com/terminal coding. Nah, ini kita tulis visit terminal coding. Nah, kita save, lalu kita refresh, lalu misalnya kita klik,
Nah, dia akan terhubung ke website TikTok terminal coding ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari absolute URL gitu ya. Jadi untuk perbedaannya teman-teman udah mulai nangkep ya, bedanya dari relative URL dan juga dari absolute URL ya. Jadi untuk relatif dia tidak harus menggunakan full alamatnya karena berada di sistem kita. Lalu untuk yang absolute dia menggunakan alamat lengkap. Nah, selanjutnya kita mau membahas materi yang merupakan gimana sih caranya kita mau pakai gambar atau image sebagai media link. Jadi ketika kita klik image itu, nanti si website itu dia bisa nge-redirect ke halaman baru gitu ya. Nah, dalam penggunaannya image ini bisa berada di dalam tag A gitu ya. Jadi tag A ini merupakan parent dari tag image gitu ya. Jadi ini namanya nested tag gitu ya. Nah, penggunaannya gimana sih? Contohnya, nah kita langsung cobain aja ya. Nah, misalnya di sini tadinya yang kita klik adalah teks. Nah, gimana kalau kita ganti menjadi image gitu ya? Nah, kita nggak mau pakai teks gitu ya, kita mau pakai image saja. Nah, image src image src, lalu image ini, lalu ada file terminal coding, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, ini adalah contoh image. Dia bisa sebagai link gitu ya. Jadi kalau kita klik, nah dia akan menuju ke satu halaman baru ya. Jadi kita menggunakan image ini sebagai media yang bisa diklik gitu ya. Gampangnya sih seperti itu. Nah, jadi ini salah satu penggunaan image. Nah, selanjutnya gimana kalau bentuknya button gitu ya. Nah, untuk button sendiri juga dia bentuknya seperti ini. Dia tidak menggunakan A lagi, tapi langsung menggunakan location gitu ya. Nah, ini adalah cara menggunakan button sebagai media yang bisa diklik untuk menuju ke link tertentu ya. Jadi di sini ada yang namanya on click. On click ini merupakan event. Ini biasanya digunakan dalam bentuk JavaScript ya. Nanti kita jelasin. Tapi yang pertama ini kita mau bahas case yang on click ini. Jadi ketika buttonnya diklik, maka dia akan bisa menuju ke satu halaman. Document.location. Misalnya kita mau samain aja deh dengan yang atasnya gitu ya. Kita mau samain dengan ini. Jadi ketika kita klik buttonnya, nanti dia akan menuju ke relative URL. Kita paste. Lalu misalnya kita tulis klik. Nih. Kita save, lalu kita refresh. Nah, tombolnya udah ada. Ketika kita klik, dia akan menuju ke satu halaman di sistem kita gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan button gitu ya. Tadi udah kita contohin gimana menggunakan image. Yang ini cara penggunaan button. Nah, gitu aja untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa paham ya perbedaannya dari relative URL, absolute URL, lalu ada penggunaan button sebagai media yang bisa diklik, dan image juga bisa sebagai yang diklik juga gitu ya. Jadi semoga pembelajaran kali ini benar-benar bisa membantu teman-teman lebih paham ya mengenai HTML link ini gitu ya. Nah, thank you untuk teman-teman yang udah dengerin video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya gue makin semangat bikin video buat teman-teman ya.
Sampai jumpa.